Kita sekarang menghadapi kondisi umat sudah banyak meniru tasyabbuh kepada umat lain, terutama Yahudi Nasrani. Dan Desember Januari menjadi saksi utama. Ya, Desember tanggal 25, Januari tanggal 1. Ada yang tukar-menukar ucapan selamat, ada yang tukar-menukar parcel, kiriman bunga, atau mungkin kartu Natal dan yang lainnya. Bahkan ada yang tidak merasa berdosa, bisnis kalung salib, aksesoris Yesus, dan berbagai macam simbol-simbol Natal dan Tahun Baru, termasuk santer kelas. Dan itu tidak berkah. Dagangan antum gak berkah. Yang lebih parah, akhirnya muncul pembenaran. Ya, pembenaran. Dengan kalimat singkat, Selamat Natal. Orang kadang meremehkan, kan itu hanya ucapan. Mas, ucapan itu kan ada konsekuensinya. Ada yang membawa konsekuensi dunia, ada yang membawa konsekuensi akhirat, ada yang membawa konsekuensi agama. Oke, kalau orang sekuler, liberal mengatakan itu hanya sekedar ucapan, udah ente katakan la ilaha illallah. Ayo, kan itu sekedar ucapan. Mau orang Kristen, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, kan ucapan. Atau saya akan keluar dari Islam, kan ucapan. Gimana? Jadi ucapan itu ada konsekuensi. Ada orang itu tahu kok bedanya ucapan memuji sama memaki. Kalimat makian, ucapan makian ada konsekuensinya. Kalimat pujian juga ada. Nah, itu. Hadirin sekalian, Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Tidak akan ridho kepadamu orang Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Dengar nggak, Bu? Oh kan? Iya, apa kata gue? Itu. Dan ini sama bobotnya. Wala yazaluna yuqatilunakum, secara umum bukan hanya Yahudi Nasrani. Dan sekarang bukti di depan mata antum semua. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka terus-menerus memerangi kalian sampai mereka sanggup mengeluarkan kalian dari agama kalian menuju agama mereka. In istata'u, kalau mampu. Sama. Coba bayangkan, mereka di tengah minoritas saja bisa memaksa karyawan karyawati untuk pakai topik santer kelas. Itu kan apa maknanya? Bukankah itu usaha walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum?
Makanya Rasulullah mengatakan la taqumus sa'atu hatta yalhaqa aw ya'khudh ummati ya ma'khadal qurun. Tidaklah akan tegak hari kiamat sampai umatku ini meniru orang-orang yang dahulu. Rasulullah ditanya, apakah yang dimaksud Persia Romawi? Kata Rasulullah, kalau bukan mereka siapa lagi? Nggak akan tegak hari kiamat sampai umat Islam ini ngekor. Inilah juga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, akan mengikuti ajaran, tradisi, kebiasaan dan berbagai macam istilah, terserah. Sanan atau sunan itu artinya ajaran, kebiasaan, simbol, ritus umat sebelum kalian. Shibron bishibrin, sejengkal demi sejengkal. Sampai dikatakan dalam hadis Rasulullah, la ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li. Akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada umat atau Bani Israel, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangan. Kalau antum ambil sandal, ya cepit aja, antum begini kan, nggak ada bedanya, persis. Makanya inilah yang membuat umat itu kalah. Persis seperti pesan Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diutus untuk menjadi panglima perang Qadisiyah. Wahai Sa'ad, saya berpesan kepadamu dan kepada seluruh tentara yang ada di belakangmu, hendaknya kamu harus tinggalkan maksiat, karena engkau dimenangkan karena maksiatnya musuhmu dan taatnya kamu. Kalau kamu sama-sama bermaksiat, maka tidak ada celah untuk dimenangkan.